bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Dia. Alhamdulillah, sehat, Bu. Hanya saja saya sedikit ada problem nih, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Anis? Jika Ibu tidak sibuk sih, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan nih dengan Ibu. Tentu saja boleh dong. Kebetulan saat ini saya sedang kosong nih. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira apa yang ingin Ibu Anis harapkan dalam percakapan kita ini nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya nih, Bu Diana. Mungkin saja setelah saya ceritakan sama Bu Diana, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, baik. Boleh deh diceritakan. Memangnya ada apa sih, Bu Anis? Jadi begini nih Bu, tahun ini kan saya mengejar di kelas 4 kembali nih. Namun di kelas yang ini saya itu mendapatkan satu murid yang tidak naik ke kelas 5 Bu. Nah, saya jadi khawatir. Saya tidak bisa memotivasi murid tersebut sehingga murid tersebut itu tidak naik kelas kembali Bu. Oke, berarti dari yang saya tangkap nih, dari ceritanya Bu Anis bilang ada satu anak di kelas Bu Anis yang tidak naik ke kelas 5. Lalu, apakah Ibu Anis sudah menelusuri apa sih penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah menelusurinya. Saya bertanya nih kepada guru sebelumnya. Menurut beliau, anak tersebut tidak naik kelas itu karena anak tersebut jarang masuk sekolah. Bahkan dalam 1 bulan ini anak tersebut tuh hanya 5 atau 6 kali masuknya. Oh, begitu. Lalu, dari pengamatan Bu Anis, mengapa dia tidak naik ke kelas 5? Setelah saya amati dan menanyakan langsung pada murid tersebut, ternyata dia itu tinggalnya dengan neneknya yang sudah tua. Karena itu, dia jadi malas untuk ke sekolah. Kenapa dia tinggal dengan neneknya? Karena ternyata kedua orang tuanya ini sudah berpisah, Bu. Jadi dia sudah tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Nah, itu dampaknya dia menjadi tidak semangat, Bu, untuk ke sekolahnya. Oke, baik-baik. Kira-kira nih Bu Anis, kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu Anis harapkan pada murid tersebut? Saya berharapnya tentu saja murid tersebut bisa semangat lagi ke sekolahnya, bisa belajar kembali di sekolah seperti teman-temannya yang lainnya, dan mendapatkan hak untuk belajar, Bu. Oke, itu gambaran idealnya yang Bu Anis harapkan ya pada murid tersebut. Lalu kira-kira ada nggak nih yang Bu Anis bisa lakukan untuk memotivasi murid tersebut untuk bisa semangat ke sekolah? Yang pertama saya ingin lakukan adalah saya akan memberikan motivasi kepada anak tersebut supaya timbul motivasi dalam dirinya itu untuk semangat lagi ke sekolahnya. Saya juga akan meminta murid-murid yang lainnya untuk menyemangati dia sehingga dia merasa diperhatikan, lalu juga dibutuhkan di sekolah dan dihargai di sekolah. Luar biasa nih Bu Anis nih. Jika di rating nih Bu, tindakan yang tadi Bu Anis lakukan dari 1 sampai 10, menurut Bu Anis nih, seberapa sih tingkat keberhasilan Bu Anis untuk memotivasi murid tersebut? Kalau saya hitung-hitung nih Bu ya, kira-kira di peringkat 8 sampai 9 Bu, karena saya yakin dengan saya memberikan motivasi pada diri anak tersebut sehingga menimbulkan motivasi untuk belajar dan semangat lagi ke sekolahnya. Oke, boleh deh. Lalu selanjutnya apa nih rencana yang Bu Anis lakukan? Mau bagaimana dan langkah-langkahnya mau seperti apa nih Bu Anis kira-kira? Langkah ke depannya, saya ingin meminta izin kepada kepala sekolah, Bu. Nah, biasanya ini akan diwakili oleh seksi kesiswaan. Jadi saya akan bekerja sama untuk
memanggil orang tuanya, lalu saya akan mendiskusikan. Di situ saya juga akan menceritakan kondisi anak tersebut, seraya mencari solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, lalu kira-kira siapa nih yang akan membantu Bu Anis di dalam menyusun langkah-langkah tersebut? Tentu saja Bu, yang membantu saya adalah pihak sekolah. Lalu juga yang jelas adalah kerjasama kedua orang tua. Jadi saya berharap orang tua bisa hadir saat saya mengundang untuk datang ke sekolah. Oke, baik. Kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya, karena hal ini akan secepatnya Bu saya lakukan. Hanya saja hasilnya mungkin tidak akan secepat mungkin. Ya, karena hal ini membutuhkan proses. Kapan nih Ibu Anis bisa memulai rencana ini? Akan saya lakukan secepatnya Bu, karena murid ini saya ingin cepat kembali ke sekolah dan mendapatkan hak untuk belajarnya. Kemudian komitmen seperti apa sih yang Bu Anis harapkan dalam melakukan rencana Bu Anis ini? Saya akan konsisten Bu, dengan terus memantau perkembangannya baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Lalu saya juga akan selalu mengingatkan murid tersebut jika sudah mulai ada dia mulai merosot kembali gitu, saya akan terus mengingatkannya gitu, supaya dia Hmm, terus semangat ke sekolahnya. oke, baik. Lalu ada nggak sih dukungan dari pihak lain yang Bu Anis butuhkan? Iya Bu, saya juga akan meminta dukungan kepada guru bidang studi karena guru bidang studi ini juga mengajar di kelas saya yang mengajar juga anak tersebut. Jadi saya akan bekerja sama dengan guru tersebut dalam memotivasi anak tersebut. Baiklah Bu Anis, semoga apa yang tadi Bu Anis rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Anis ya. Lalu sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Anis setelah kita melakukan percakapan tadi? Saya merasa lega sekali Bu, terima kasih banyak. Jadi saya dapat mengutarakan kekhawatiran saya dan menemukan solusi dari perbincangan kita. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Lalu adakah hal lain yang ingin Ibu Anis sampaikan? Saya rasa tidak ada, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya dapat menemukan solusinya. Sama-sama Bu Anis, semoga kita bisa terus berbagi ya. Sampai jumpa Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Apa kabar nih? Katanya, Alhamdulillah. Iya, katanya ada yang mau dibicarakan nih dengan saya. Apa sih? iya nih Bu. Alhamdulillah hati sedang tidak baik-baik saja. Memang Kenapa? jadi gini Bu, tahun ini kan saya diamanahkan menjadi wali kelas kelas 6. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya. Saya merasa sangat cemas dan khawatir. Saya tuh kan sebelumnya belum pernah mengajar di kelas 6. Jadi saya tuh punya kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa, takut nggak bisa menangani siswa kelas 6 yang sudah lebih besar dan lebih kompleks gitu loh Bu. Oh, gitu. Berdasarkan pengalaman Bu Diana nih selama mengajar, ada nggak yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir kekhawatiran Ibu ini? Apa ya Bu? Sebenarnya kan memang seperti yang tadi saya katakan di awal ya Bu, saya itu memang belum pernah mengajar di kelas 6. Tapi kalau saya ingat-ingat gitu, rasa-rasanya kekhawatiran ini tuh selalu saya temukan ketika di awal tahun mengajar. Pasti tuh ketika di awal tahun kan karena memang selalu di rolling gitu pembagian kelasnya, pasti ada rasa itu gitu. Walaupun mungkin di tahun baru itu saya ditempatkan di kelas yang sama dengan tahun sebelumnya.
Tapi selalu ada rasa khawatir, rasa takut gitu. Nah, biasanya nih Bu, belajar dari pengalaman-pengalaman saya yang sebelumnya, saya tuh berusaha melakukan aktivitas yang menyenangkan di awal untuk membangun hubungan antara saya dengan anak didik saya yang baru itu. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Lalu kira-kira nih Bu, setelah itu ada nggak hal lain yang akan Ibu lakukan untuk menguatkan langkah pertama Ibu tadi? Biasanya saya sih berusaha meluangkan waktu untuk saling sharing nih dengan anak-anak. Bisa secara klasikal di kelas ataupun secara personal. Ya, sekedar menanyakan, "Bagaimana kabar kamu? Lalu kamu kemarin ngapain?" Atau sharing pengalaman aja, saling sharing cerita apa yang dia lakuin kemarin, ada hal yang menarik enggak yang dia alami gitu. Biar makin mendalami gitu Bu karakter mereka. Oh, jadi sharing ya. Nah, Iya. jadi dari yang tadi Bu Diana lakukan, kira-kira nih, kalau dibuat rating 1 sampai 10, langkah-langkah yang sudah Bu Diana lakukan tadi, kira-kira tingkat keberhasilannya di angka berapa sih? Kalau boleh saya kasih rating mungkin di angka 6 sampai 7 kali ya, Bu. Oh, baik. Kalau begitu, dari pengamatan Bu Diana, idealnya nih, kalau tingkat keberhasilannya itu ada di angka berapa sih menurut Bu Diana? Kayaknya 8 tuh udah cukup bagus ya, Bu, keberhasilannya sepertinya. Nah, kalau di angka 8, kira-kira apa yang bisa Bu Diana lakukan untuk dapat mencapai keberhasilan di angka tersebut? Mmm, saya berencana melakukan komunikasi lebih intens kepada, orang tua dari anak didik saya tersebut, dan melakukan, kegiatan home visit untuk bisa lebih memahami karakter anak-anak saya tersebut, Bu. Begitu. Lalu kira-kira ada nggak, Bu Diana memerlukan bantuan dari pihak lain untuk membantu Bu Diana selama melaksanakan, eee, kegiatan tersebut? Tentunya saya membutuhkan izin dari kepala sekolah dan tim manajemen ya Bu, itu yang paling pertama. Lalu saya juga akan meminta rekan pendamping saya di kelas untuk sama-sama menemani saya melakukan kegiatan ini Bu. Begitu. Jadi kira-kira kapan nih Bu Diana akan memulai melakukan rencana tersebut? Kalau dihitung-hitung dan saya bayangkan kayaknya kemungkinan di 2 pekan mendatang Bu, waktu yang paling ideal. Jadi Ibu udah terbayang ya, rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi ketakutan yang tadi, kekhawatirannya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Diana setelah melakukan diskusi ini? Alhamdulillah. Bu, sekarang saya menjadi lebih rileks dan ketakutan saya sedikit berkurang. Wah, alhamdulillah. Adakah hal lain yang Bu Diana ingin bicarakan lagi? Sudah cukup sepertinya Bu untuk saat ini. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu, bagaimana perkembangannya setelah saya menjalankan rencana-rencana saya tadi. Baik, nanti ditunggu kabar selanjutnya ya. Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama, sukses dan semangat selalu Bu Diana. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Anis. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Anis sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Dia. Bu Anis, punya waktu luang nggak nih? Tentu saja Bu Dia. Ada apa nih? Apa ada yang bisa saya bantu? Curhat dong Bu.
Wah, pas banget nih. Saya sedang tidak ada kegiatan. Mari kita bicara sejenak. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Budi harapkan dari percakapan kita nih? Ya, harapan saya sih setelah percakapan kita ini kita dapat solusi, saya dapat solusi dari kegelisahan yang saya hadapi, Bu. Oh, baik. Tapi kalau boleh saya tahu nih, kegelisahan apa yang sedang Budi hadapi saat ini? Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan mengelola kelas saya di awal tahun pelajaran ini. Anak-anak kan sudah lama libur ya. Terus sekitar ya kurang lebih 3 pekan lah ya mereka libur itu. Udah lama nggak belajar, lama libur. Sepertinya anak-anak itu masih ingin libur gitu. Jadi kelasnya sepertinya kurang efektif dan jadi nggak semangat gitu loh Bu Anis. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa ya, Bu, penyebab utama permasalahan ini? Ya itu tadi sih Bu, anak-anak kan sudah lama ya libur sekolahnya. Jadi kayaknya sih mereka itu lupa pembiasaan saat belajar, terus lupa juga aturan-aturan saat belajar itu harus bagaimana. Jadi ya seperti harus dari awal lagi gitu. Materi-materi yang sudah mereka pelajari di kelas yang lalu pun kayaknya mereka lupa. Jadi kurang semangat gitu Bu belajarnya. Nggak antusias gitu loh ketika masuk kelas. Jadi, menurut Bu Diah nih,